Bukan sekadar kain, ia cerita dari peluh dan harapan. Kain di luarnya mengan di dalam, jadi bagianmu dalam setiap langkah. Jadi kalau kita sudah punya beberapa video di TikTok, nanti kita bisa mulai untuk menganalisa. Nah, di TikTok sendiri ada dua cara untuk menganalisa short video. Yang pertama dari analisa konten, yang kedua analisa penjualan. Nah, ini dua hal yang berbeda. Kalau kita bicara konten, itu nanti masuknya di HP kita. Tapi nanti kalau kita mau analisa penjualan, itu lewat website Seller Center. Jadi kalau di HP nanti teman-teman bukanya di profil TikTok, kemudian TikTok Studio, pilih tool, kemudian analisis. Nah, kalau yang analisis penjualan, kita langsung ke menu Seller Center, ke websitenya, habis itu langsung ke Kompas Data. Nah, tinggal di situ nanti ada mau dianalisa bagian live-nya atau dari videonya, itu nanti ada per part yang teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, ini caranya. Jadi kalau teman-teman buka itu nanti analisa short video dari HP, di bagian kanan atas ada garis-garis, diklik saja, nanti pilih yang TikTok Studio. Kalau akunnya sudah ada video, kalau belum ya nggak bisa dianalisis, gitu kan? Nah, di sini nanti akan menunjukkan ada informasi, ada beberapa informasi, ada metrik, misalnya ada analisa pengikut, follower, kemudian ada dari analisa kontennya itu sendiri, kemudian ada live streaming, ini menu live di sini. Boleh sambil dibuka HP-nya, boleh, biar agak sedikit tahu apa menunya. Profil, kalau ini kan ada kreator tool, tapi di HP kayaknya ada profil TikTok Studio. Akan tampilannya ada yang kreator tool atau TikTok Studio. Nanti kan ada penonton, kalau bahasa Inggrisnya follower, nanti ada dua bahasa. Ada menu, ada analisis, konten, penonton, itu dilihat saja. Nah, ini yang menu-menunya ada overview. Kalau bahasa Indonesianya interaksi atau apa? Di situ ada nanti. Nah, ini nanti ada metrik yang bisa dilihat dari jumlah video yang dilihat. Kemudian ada jumlah komentar pada videonya tersebut. Kemudian ada grafik analisa metrik yang dilihat per 7 hari. Ada yang berapa hari, 18 hari atau 20 hari, itu ada. Nah, di sini kita bisa ngecek performa dari setiap videonya. Yang komen berapa, yang like berapa, itu nanti bisa diketahui di sini. Di bagian atas ini nanti ada jumlah penonton berapa. Kemudian kalau halaman konten ya kita ngeceknya per video, setiap konten video. Nah, ini kita analisis per 7 hari. Jadi kalau teman-teman sudah upload video 1 hari Senin misalnya, video 2 hari Selasa, kemudian teman-teman buka di menu ini analisis terus konten, cek satu persatu. Hari Senin dicek. Nah, nanti ada menunjukkan grafis selama 7 hari terakhir. Kemudian di bawah ini ada trending post. Ketika teman-teman sudah posting Senin sampai 7 hari misalnya, nanti postingan yang tertinggi akan di posisi atas. Perkembangan jumlah penonton yang pesat nanti akan di posisi atas. Nah, untuk halaman konten yang berikutnya, jadi ketika teman tadi sudah ngeklik satu video, nanti di sini kita analisa. Jadi ada total playtime, akumulasi total waktu video ditonton
dalam hitungan jam atau per menit per detik. Jadi gini, setiap teman-teman upload video, nanti jumlah penonton berapa banyak sampai dia menonton sampai akhir itu di total masuknya di sini. Ini kalau dicontoh ini 575 jam 33 menit, nah kayak gitu. Nah kemudian ada average watch time, rata-rata waktu penonton. Nah kalau teman-teman, kenapa kok kemarin jangan buat durasi video panjang-panjang, jangan 1 menit, karena patokannya per video ini di rata-rata berapa. Jadi kalau di contoh ini, kalau misalnya teman-teman upload videonya 15 detik, kemudian misalnya ada 1000 penonton, kemudian sistem membaca dari 1000 penonton itu di rata-rata menghasilkan 8 detik. Berarti setiap orang itu di rata-rata durasi tontonnya 8 detik dari 15 detik yang teman-teman upload. Itu lebih maksimal. Ini baru banget. Yang cewek ini anaknya? Oh, ponak. Oh, beneran sih belum pernah. Baru mulai kok. Oke lanjut ya. Saya ulangi dulu. Jadi tadi kita baru bahas video konten. Jadi kalau ibunya buat video, kemudian mau ngecek performa dari video tersebut, nanti buka di akunnya di HP. Di profile ada TikTok Studio. Diklik saja, nanti ada fitur, ada halaman overview, kemudian ada halaman konten. Nah ini halaman konten, nanti kita cek video yang kita upload satu persatu. Kemudian ada trending post video yang teratas kita. Jadi kalau ibu sudah upload banyak, nanti videonya tampil di sini. Nah ini ibunya bisa analisis satu persatu dari kontennya, dimana nanti ada total playtime. Total playtime yaitu jumlah durasi total audiens yang nonton video ibu itu berapa. Itu di total sistem. Nah yang penting ini bu, yang average watch time. Jadi kenapa kok jangan upload video durasi panjang kalau tidak memenuhi unsur ketertarikan orang. Nah, TikTok algoritmanya membaca kalau orang yang nonton banyak, maka kamu bisa direkomendasikan lebih sering, atau mungkin direkomendasikan audiensnya akan jadi lebih banyak. Contohnya gini, saya buat durasi 15 detik, yang tonton ini di rata-rata menghasilkan 8 detik, berarti kan masih tinggi. Nah ibu bisa eksperimen beberapa video itu, dicek satu persatu di sini. Saya sama-sama buat 15 detik, yang akun yang video A dia 8 detik, yang video B kok 2 detik. Apa yang kurang? Yang kurang itu dianalisa, misalnya hooknya mungkin kurang menarik orang, ya kan? Atau visualnya, atau kata-katanya belum menyentuh, atau ada kata tidak ada kata call to action di belakang akhir-akhir. Nah, jadi itu ada faktor-faktor. Kalau ibu cek kok average time-nya sedikit, itu analisa lagi. Oh berarti video saya kurangnya ini kayak gitu. Nah terus perbandingannya gini, si Joko uploadnya 1 menit, si Amir uploadnya 15 detik. Ketika si Joko 1 menit di rata-rata kok dia hanya ditonton 2 detik, berarti kan perbandingannya 60 detik banding 2, kan sedikit. Sedangkan si Amir 15 detik, dia ditonton sama-sama 2 detik. Nah di antara dua ini yang dipilih atau direkomendasi pasti TikToknya milih yang Amir. Itu logikanya. Nah, walaupun sama-sama aku bikin video panjangan biar lebih populer, tapi kenyataannya di rata-rata kok masih menang Amir, ya Amir yang lebih menang gitu. Logikanya gitu. Kemudian oh ya ini jumlah follower, new follower di bawah sini.
Ini watch full video. Nah, ini bisa dicek nanti di bagian menu-menunya. Nah, ini ada menu lokasi. Kalau lokasi ini bukan lokasi Jawa Tengah atau Sulawesi, tapi dia lokasinya masih universal, negara Indonesia, misalnya Amerika, Inggris. Oh, video saya ditonton oleh negara mana? Jadi kayak gitu. Bisa di konten, halaman konten. Oke. Tapi menetapkan apa manual bisa? Video biasa tanpa ads. Videonya itu kalau sudah diupload bisa dianalisis. Kemudian lanjut. Nah, ini yang berikutnya performa. Nah, jadi performa ini ada retention. Nah, ini setiap video, kalau videonya baik, dia grafiknya bukan turun kayak gini, tapi dia stabil. Nah, mungkin ada durasi rata-rata 8 detik. Nah, mungkin di sini stabil 8 detik, 7 detik, dia stabil. Kalau dia grafiknya setiap hari kok malah turun, berarti ada presentasi penonton yang berkurang dalam videonya. Nah, kemudian di halaman konten juga ada traffic source. Jadi bagaimana sumber mana audien menemukan video kamu. Bisa dari pencarian, dari following, dari FYP mungkin. Nah, ini ada menu namanya video analisis yang bagian performa. Nah, masih di halaman konten. Nah, ini kita bisa ngecek nih, yang nonton video kita gendernya apa? Apakah laki-laki atau perempuan atau setengah laki-laki? Ya mungkin ya. Jadi laki-laki atau perempuan. Kemudian umurnya berapa? Nah, di sini kita bisa memprediksi nih. Oh, yang nonton produknya minyak telon rata-rata umurnya 35 sampai 40 tahun misalnya. Nah, itu bisa cek dari menu ini. Nah, ada masih di halaman konten, kliknya viewer. Jumlah penontonnya berapa, tipe penontonnya, kemudian ada penonton baru atau penonton yang balik lagi. Ini ada return viewer, ada new follower, new viewer, kemudian ada gender, umur, dan lokasi. Oke. Ini kabelnya sih ini ketoknya rusak gak? Jadi layarnya warnanya gak bisa dilihat. Warnanya yang gelap ini. Nah, yang berikutnya masih di bagian analisis follower. Tadi ini sudah distribusi pengikut. Nah, ini most active time. Nah, dari video yang teman-teman upload, nanti ada ini durasinya ini atau waktu tontonnya di jam berapa. Misalnya jam 8 PM. Nah, berarti saya uploadnya hari Senin, uploadnya nanti di jam 8 PM yang garis tebal, misalnya kayak gitu. Nah, analisa seperti ini teman-teman harus misalnya kasih waktu per seminggu sekali. Saya harus ngecek analisa untuk video saya misalnya. Oh, ternyata setelah saya analisa dari segi segmennya tadi, umur berapa, apakah banyak yang laki-laki atau perempuan, kemudian waktu efektif untuk uploadnya di jam berapa, orang-orang sering tonton. Nah, itu teman-teman bisa menganalisanya per 1 mingguan. Rata-rata perusahaan besar kadang nyewa agen untuk menganalisa akun-akunnya kayak gitu. Itu biasanya per seminggu. Atau yang brand-brand besar biasanya suka menganalisis dari akun TikToknya atau Instagramnya itu per seminggu biasanya.
Nah, kemudian ini adalah bagaimana menganalisa video pendek dari data penjualan. Kalau data penjualan itu berarti dari keranjang kuning, dari produknya. Dan ini bukan lewat HP lagi, sudah beda lagi. Lewatnya pakai seller center website. Nah, nanti menunya tinggal menu Kompas Data, Bu. Ya, seller center terus ke bawah ada tulisan Kompas Data. Teknis dulu orang belajar yang anu langsung ingat. Teknis dulu. Ngomong tak teknis tangan waduh, mau tahu. Dan Berarti buka di TikTok seller. Iya. Sekarang buka Google. Ya. nanti ketemu. tak beres aja, gembukan nih mas, gembukan nih, depan gembukan. Pilih saya nak mandi, mau. Pak itu semula ini semula di rumah ini. Orang sembilan sedih. Ya enggak tak cipuk gua kan tak cipuk ambil. Ya. Kalau pemulai bisa upload video, terus untuk jualan dong, upload video berapa kira-kira brand itu? Kan harus dianalisis dulu kan. Harus upload berapa kira-kira brand itu untuk menambah follower, untuk menambah orang yang lihat. Upload kan tiap hari. Jumlahnya tidak terbatas. Berapa kira-kira nggak bisa gitu setiap hari beda-beda. Maksudnya kan, oh kira-kira ini udah berani iklan untuk brand yang lebih. Ya tadi kita kan meningkatkan viewernya dari mungkin 50, 100. Aku dulu agak lama dikit, jadi agak lama dikit terus tambahin akun penjualan keranjang kuning. Oke lanjut ya. Jadi nanti kalau sudah masuknya analisa penjualan short video nanti pakainya di seller center melalui Kompas Data. Ini nanti teman-teman bisa ngecek dari GMV, jumlah pembayaran pesanan, kemudian pesanan SKU, jadi jumlah per unit produknya, pembeli yang membayar pesanan itu berapa nanti kelihatan di sini juga. Kemudian ada rasio yang ngeklik produk dari video. Jadi kalau ibu-ibu ngupload di short video, ada orang yang klik keranjang kuning, nanti dianalisanya di sini. Jadi analisa yang penjualan sama konten itu beda. Nah, ini ada rasio klik tayang, jumlah penayangan sama impresi produknya. Jumlah impresi dari semua produk video nanti totalnya di sini. Nah, itu Nah, di sini kita bisa cek 4 video teratas juga sama kayak tadi ya. Jadi kalau short video yang kita upload nanti bisa dicek yang paling teratas sama. Di akun short video yang penjualan juga sama. Nanti akan menunjukkan GMV konversi. Kemudian ada rasio tayangan. Ada rasio tayangan yang berbayar sama organik. Nah, nanti ada bedanya ini. Ini kan menunjukkan traffic berbayar atau traffic organik yang menghasilkan penjualan. Kemudian dari situ ada performa peringkat video berdasarkan performa penjualan. Kalau penjualan tinggi, konversinya tinggi, interaksinya tinggi, otomatis dimasukkan di posisi atas. Oh berarti kalau ini penjualannya sudah tinggi, maka saya promokan yang ini dulu. Yang unggul itu kita prioritaskan. Misal saya punya 3 produk, saya cek kok yang produk pertama 5 pembeli, yang kedua ketiga 1 pembeli, ya udah saya promo dulu selama 1 minggu yang produk pertama terus gitu misalnya.
atau seminggu itu saya selingin produk pertama 5 hari, yang 2 hari produk kedua. Jadi kita main yang produk unggulan dulu dipromosikan. Nah, ini ada analisa video. Ini studi kasus video yang pertama. Nah. Dia jualan tumbler, ada transisi cepat dari buka dari gopnya, kemudian buka tutupnya, ya kan, dan hasil akhirnya seperti itu. Nah, di sini ada kelebihannya dia transisi cepat dengan durasi 16 detik. Kemudian dicek di akunnya, average-nya di angka 8.4. Nah, artinya dia algoritmanya bekerja. Kemudian dari new follower dia tinggi, engagementnya juga bagus, like, comment, dan share. Cuman di dalam videonya nggak ada teks. Nah, berarti bisa dikembangkan dalam informasi video itu, bisa tambahkan teks. Misalnya air ini bisa tahan berapa lama, itu dikasih teksnya. Audio plus teks dan tambahkan call to action. Tadi kan hanya video saja ya, tidak ada orang selanjutnya seperti apa nanti, apakah hanya untuk nonton video, apakah ada gerakan untuk membeli. Jadi call to action itu harus penting, setiap akhir video kasih call to action. Nah, ini ada contoh kedua. Produknya Barrier Glow, durasinya panjang, dia direkomendasikan tinggi. Jadi ini kalau dicek yang nonton 30.000 kayaknya. Nah, ini 30.000. Ada hook di awal 3 detik, kemudian ada detail penjelasan produk, penggunaan, ya kan tadi pakai praktek secara langsung. Call to action-nya sudah ada, cuman di sini kolom komentarnya masih sedikit, masih 11. Yang nonton 30.000, tapi yang komen hanya 11. Apa kekurangannya? Jadi kekurangannya ini narasi tentang benefit produknya kurang dilibatkan. Jadi kita harus melibatkan penonton itu, jadi semacam kayak diskusi bagaimana supaya jumlah komentarnya ini tinggi. Kita harus ngajak mereka diskusi, misalnya gini, akhir bulan kantong kering, nggak mau, takut beli produk abal-abal. Nah, jadi seperti itu, kasih gambaran tadi kayak agitatif, problem agitatif, ya kan. Kemudian solusinya video ini. Nah, ketika ada semacam itu, dia praktekkan juga, maka kemungkinan komentarnya juga akan naik. Nah, intinya harus kita libatkan penonton dalam video itu. Dan jangan lupa call to action di bagian akhir. Jadi kembangkan interaksi yang memancing audiens untuk berkomentar lebih banyak, sehingga bisa meningkatkan durasi untuk retentionnya. Ini ada kuncinya, tadi harus kita aktif menciptakan bagaimana bisa berdiskusi dengan audiens. Kita boleh durasi panjang asal tadi unsur-unsurnya terpenuhi. Apakah video panjang itu saya bisa mempengaruhi orang enggak? Percuma saya buat video panjang tapi akhir-akhirnya yang komen sedikit misalnya, atau average time-nya tadi malah kecil.
kecil kok ya. Menjadi kecil. Ya, menjadi kecil kayak gitu. Jadi saran saya ya 15-30 detik sudah cukup. Nah, kemudian analisa video yang ketiga. Videonya ini lebih singkat. Tapi dia ada hooknya. Hooknya ini menjadi kata kunci. Yakni dia munculkan harga spesial. Apa-apaan ditinggal ngedip dikit udah 80 ribuan aja harganya. Jadi dia sudah menunjukkan harga di awal di hooknya. Itu juga bisa sambil dia membuka kringnya. Nah, kekurangannya adalah kurangnya call to action. Jadi mungkin di bagian akhir videonya tambahkan call to action berupa ajakan cek keranjang kuning misalnya. Ini ada beberapa contoh, bisa teman-teman nanti eksperimen, bisa pakai langsung kasih harga. Mas, aku kok bingung bikin video, ya tadi videonya sama, mungkin kata-katanya dibedain. Itu ada akun TikTok yang videonya sama, tapi dia mungkin berkreasi di cut-cut gabungan dengan ini, jadi sekiranya beda, itu juga ada. Kalau produknya satu, bingung kreasi ya kita main kreasi kata-kata. Bisa main hook harga, atau tadi pakai eksperimen, harganya dipakai seperti apa. Ini gambaran-gambaran supaya teman-teman bisa nanti buat videonya seperti apa. Buatnya video tinggal teman-teman rekam dulu, nanti kan ditaruh di CapCut misalnya, ya kan, dipotong-potong. Yang ini nggak terpakai, kepanjangan cut sampai tercapai 15 detik misalnya. Atau 16 detik ya nggak masalah, yang penting kan ada durasi yang pas, teksnya nanti juga dipasin. Ya memang intinya praktek nih. Kalau sudah praktek sekali 2 kali, paling ketiga 4 5 lancar.